Nah, teman-teman bisa mengikuti lelangnya secara floor nih di tenda lelang seperti ini atau secara online-nya. Untuk mengikuti lelangnya teman-teman wajib membayarkan deposit. Oke guys, kita langsung mulai nih. Mobil di depan kita nih cuman 13 juta. Oke, di depan kita nih ada mobil keluarga. Sekarang cukup murah nih guys, cuman 50 juta. Teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan. Nah, ini kita langsung cek aja eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di opennya cuman 25 juta rupiah. Kita langsung dengan kondisi interior masih cukup oke banget nih menurut gua nih guys. Di depan kita nih ada mobil sedan murah nih guys, cuman harga 30 jutaan. Kita langsung cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA kembali. Kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan berikutnya di Balai Lelang JBA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang lelang mobil-mobil bekas atau motor-motor bekas ya, untuk khususnya di JBA, gue akan sedikit jelaskan salah satu syaratnya. Nah, syarat utamanya teman-teman paling tepat cek di jba.co.id. Nah, teman-teman bisa mengikuti lelangnya secara floor nih di tenda lelang seperti ini atau secara online-nya. Untuk mengikuti lelangnya teman-teman wajib membayarkan deposit 5 juta rupiah per lotnya ya. Nah, intinya setelah misalnya teman-teman memenangkan salah satu unitnya yang teman-teman ikut lelang, teman-teman berkewajiban membayar administrasi balai lelang sebesar 2.250.000. Kalau nggak salah nih ya, teman-teman bisa cek di jba.co.id. Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman kalah gimana? Depositnya akan balik 100% ke rekening teman-teman semua. Deposit ya, itu akan balik ke rekening teman-teman semua. Dan juga nih teman-teman jangan lupa follow Instagram Douzo21 serta subscribe selalu channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Douzo21 ya. Unit-unit apa aja yang akan kita cek nih di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai nih. Mobil di depan kita nih cuman 13 jutaan. Langsung aja di depan kita nih ada Daihatsu Sirion 2013 manual transmission, masuknya ke 1300 cc, warna putih dengan odometer di 134 ribuan. Nah, sayang di sini BPKB sama notis pajak ini belum terdata, jadi teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang JBA nih kalau tertarik dengan unit ini. Eksterior B, interior C, mesinnya di C. Nah, ini di open cuman 13 juta nih guys. Sedikit kita cek nih secara cepat. Kalau di bagian eksterior, catnya ini masih terbilang cukup shiny. Fog lamp, headlamp masih terbilang cukup. Velg masih bawaan Sirion atau Daihatsu-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%. Sisanya masih cukup presisi ya. Bagian sisi sebelah kanan pun teman-teman bisa lihat masih cukup presisi. Hanya ada beberapa baret-baret yang bekas pemakaian, tapi belum ada penyak-penyak yang berarti. Nah, untuk di bagian belakangnya stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir, dan mobil ini sudah defogger nih guys. Coba sedikit kita intip di bagian interiornya. Oke, ini agak sedikit gelap di bagian interior, masih bawaan pabrikan semua termasuk head unitnya, dan ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Hanya butuh di salon kecil-kecil aja nih guys untuk di bagian interiornya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih, ada di depan kita Sirion nih. Ini adalah Daihatsu Sirion 2013 manual transmission nih guys. Dengan odometernya di 134 ribuan, BPKB dan nota pajak ini masih belum terdata ya, karena ini masih baru juga dan lotnya juga belum ketempel. Eksteriornya B, interior C, mesin C. Nah, ini di open cuma 13 juta nih. Buat teman-teman yang tertarik buruan cek di jba.co.id. Lanjut, ini juga ada mobil yang terbilang cukup murah nih guys. Di sebelah kita ada Toyota Corolla Altis. Langsung aja, ini adalah Toyota Corolla Altis 2001 manual transmission guys, dengan odometernya sudah di 265 ribuan. Pajaknya atau nota pajaknya saya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya di sini C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Hanya saja di opennya cuma 21 juta nih guys. Sedikit kita cek aja. Untuk di bagian eksterior, headlamp masih oke, catnya sudah full repaint tapi masih terkategori cukup menurut gue, butuh dicuci poles lagi. Sayang velg sudah gantian dengan kondisi ban sudah 20-30%. Masih cukup presisi ya di bagian sisi sebelah kirinya. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kanan pun juga mirip-mirip, masih bagus juga nih menurut gue, butuh cuci poles lagi dan masih cukup presisi ini guys. Kalau untuk di bagian belakangnya pastinya kaca belakang sudah defogger, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di sini dan masih terkategori cukup. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Oke guys, kalau di bagian interiornya ini juga masih banyak bawaan pabrikannya ya, head unitnya, terus bagian trimnya, door trim dan juga joknya. Ini termasuk di bagian setir nih. Ini masih cukup oke, hanya ada beberapa kusam yang butuh disalon kembali. Jadi interior masih terkategori cukup nih guys.
Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil murah dan ini terbilang cukup premium ya pada masanya, Toyota Corolla Altis di depan kita tahun 2001 nih guys, manual transmission. Ini masuknya ke 1800 cc, odometer 265 ribuan, BPKB-nya ready nih guys, cuman nota pajaknya nggak ada. Jadi teman-teman cek lagi di plat nomornya, eksteriornya C, interior C mesin C, di opennya cuman 21 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, di depan kita ada Suzuki X-Over. Kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki RW 415 X-Over ya, automatic transmission tahun 2009 nih guys. Odometer di 105 ribuan, BPKB ready dan pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Sayang nih. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Ini di open cuma 48 juta rupiah. Kita langsung cek kalau di bagian eksteriornya. Ini memang warna abu-abunya sudah agak kusam. Headlampnya ini sudah sedikit menguning di bagian sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Fog lamp masih terasa cukup. Sisanya nih kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan depan, bempernya sudah renggang dari fendernya, termasuk over fendernya nih sudah agak mengusam di bagian panel pintu depan nih guys. Jadi catnya ini beda dengan panel-panel yang lainnya, tapi masih terbilang cukup presisi. Nah untuk di bagian sisi sebelah kirinya ini masih terbilang cukup. Velgnya alloy seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 20-30%. Ada beberapa retakan jadi harus diganti nih guys. Lanjut di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, diffusernya nih juga bekas di sealant lagi ya. Defogger pastinya untuk kaca belakang, stop lamp masih oke. Kita cek di bagian interior seperti apa. Oke, agak melipir sedikit nih guys. Langsung cek di bagian interiornya. Ini head unit sudah gantian double din seperti ini Nakamichi ya, kondisinya juga masih cukup oke. Cluster meternya masih oke, dashboard layoutnya masih oke. Nah untuk di bagian joknya ini trim bawaan pabrik, tapi agak sedikit kusam jadi butuh disalon kembali. Plafon sih masih oke. Jadi di bagian interior nih kalau menurut gue masih terbilang cukup baik sih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Suzuki X-Over nih, di depan kita ada Suzuki X-Over tahun 2009 automatic transmission dengan odometernya 105 ribuan, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Ini di open cuma 48 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Di depan gue nih, gue ngeliat ada E300 nih guys, Mercedes-Benz. Masih terbilang cukup oke sih, walaupun sudah repaint. Nah ini kita coba cek aja ya. Oke guys, di depan kita nih ada Mercedes-Benz E300. Ini tahun 88 manual transmission. Masuknya ke 3000 cc ya. Ini odometer 157 ribuan, BPKB ready nih guys. Pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah ini di open cuma 55 juta rupiah. Kita coba cek nih. Kalau untuk di bagian eksteriornya nih warnanya abu-abu metalik dengan kondisi sudah full repaint, tapi butuh dicuci poles lagi nih masih oke. Headlamp masih oke nih guys, belum ada yang menguning sama sekali. Velg OEM Mercy dengan kondisi bannya nih sekitar 30-40% ya. Dan sisi bagian sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi walaupun sudah full repaint. Untuk di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terasa cukup sama ya, full repaint dan juga masih cukup presisi. Coba nih kita cek di bagian belakang dari Mercy-nya. Nah ini guys, di bagian belakang dari Mercy-nya W124 nih, dia masuk klub ya, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Ini masterpiece ya, dengan kondisi muffler ganti. Lalu untuk di bagian stop lamp masih cukup. Sisanya nih untuk di bagian belakang eksterior nih masih terasa cukup. Hanya saja di bagian bagasinya ini sudah ada yang gompal, jadi butuh di repaint lagi nih guys. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya, sudah wood panel seperti itu ya di bagian dashboardnya, dan juga trim dan juga door trim masih bawaan pabrikan. Kondisinya masih single din seperti ini, dan ini sih kalau gue bilang sih masih terasa cukup ya untuk di bagian interior nih guys. Oke, ini singkat aja nih buat teman-teman yang tertarik dengan Mercedes-Benz E300 masuk ke 3000 cc ini, manual transmission tahun 1988 dengan odometer di 157 ribuan, BPKB ready. Lalu di sini pajak mati di bulan 3 kemarin 2021. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, melipir-melipir nih ngeliat ada yang biru kayaknya menarik banget. Langsung kita cek aja datanya. Di depan kita nih ada Mitsubishi Lancer 1600 cc tahun 98 manual transmission guys. Odometer di 134 ribuan, pajaknya sayang nih, mati di Januari 2017 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah ini kita cek nih, di open di harganya 38 juta. Buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan, nah ini kita langsung cek aja sedikit. Di bagian eksterior ini sudah full repaint guys, seperti ini warna biru elektrik ya. Headlamp, fog
lamp sih masih cukup oke. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban sih yang kurang lebih sekitar 20%. Sudah ada side skirtnya tapi kurang sedikit rapi. Di bagian bumper belakangnya sebelah kiri sama quarternya kurang sedikit presisi. Nah, untuk di bagian sebelah kanan dari mobil ini masih terbilang cukup lah menurut gua, dan ini ngejreng banget ya warnanya guys. Coba kita intip di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya seperti ini, belum ada spoiler, cuman dikasih ducktail seperti ini. Stop lampnya sih udah agak mengusam tapi sudah ditutup dengan smoke transparan seperti ini. Muffler gantian sudah ditambahkan lips gabungan ya sama bumpernya. Sisanya masih cukup presisi dan sudah pastinya ada defogger untuk kaca belakangnya. Sedikit yuk kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya warna merah seperti ini sudah di retrim pastinya dengan kondisinya kusam. Setirnya sudah gantian setir racing seperti ini Momo dengan kondisinya sudah agak kusam ya. Kisi-kisi AC-nya nggak ada satu. Ini juga dashboard sudah mengusam. Plafonnya sudah diberikan trim juga seperti ini dan kondisinya sih menurut gue sih C, cuman sedikit arah ke D di bagian interior nih guys. Oke nih guys, yang nyari mobil 30 jutaan ada di depan kita Mitsubishi Lancer 1600cc tahun 98 manual transmission. Sudah dirombak semua ya di bagian dalamnya juga. Odometernya 134 ribuan, pajak mati di Januari 2017 kemarin. Eksterior C, interiornya C sedikit arah ke D, mesinnya katanya masih terkategori C. Nah ini di open cuma di 38 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang juga cukup digemari. Kita langsung cek aja, ada Terrano nih guys. Oke, langsung kita cek aja. Di depan kita nih ada Nissan Terrano Spirit nih guys, tahun 2002. Manual transmission, masuknya ke 2400 cc ya kalau kurang lebihnya. Odometer 62 ribuan, platnya KT. BPKB 14 hari kerja, pajak mati di Januari 2021 kemarin. Grade-nya eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di opennya cuma 25 juta rupiah. Kita langsung coba cek. Oke, untuk penampakan si Terrano Spirit nih seperti ini, dengan kondisi di bagian eksteriornya sih masih terbilang cukup ya. Headlamp dan juga sen di depan termasuk di bagian bumper dan grillnya nih masih cukup oke. Velg masih bawaan dengan profile bannya di sini 235/70 ring 15 nih guys. Masih oke banget, kondisi bannya sih masih cukup layak pakai dan masih cukup presisi di bagian sisi kanan ya. Nah untuk di bagian sisi sebelah kirinya dari depan nih masih terbilang cukup presisi, hanya ada beberapa water spotting dan juga baret-baret pemakaian. Coba kita intip di bagian belakang nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Terrano, masih oke. Stop lamp masih terbilang oke, bumper oke, dan juga pastinya defogger untuk di bagian belakang. Sudah ada crossbar di bagian atas. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, kita langsung ke bagian interior nih. Sudah disambut dengan trim seperti ini, masih oke banget. Trimnya durable, masih oke. Layout dashboardnya dan ini adalah odometernya. Dengan kondisi di bagian konsol tengah masih bawaan pabrikannya, kompartemen juga masih oke. Ini di bagian plafonnya dan di belakang sudah ada ban serep ya. Ini adalah 5-seater masih nih guys. Dengan kondisi interior masih cukup oke banget nih menurut gua nih guys. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Terrano, di depan kita ada Nissan Terrano Spirit 2002 manual transmission nih guys. Odometer 62 ribuan, pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di open cuma 25 juta nih guys. Mobil 25 juta ada di JBA. Teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil sedan murah nih guys, cuman harga 30 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Altis tipe G guys, 2010 automatic transmission, 1800 cc pastinya. Odometer 134 ribuan. Nota pajaknya saya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya, dan plat nomornya ini 3 digit ya. Eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Nah ini di open cuma 35 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian kondisi fisiknya nih guys, untuk di bagian eksterior catnya masih cukup oke banget ya. Hanya butuh cuci aja nih dan sedikit poles lah menurut gua. Headlamp, stop lamp masih oke. Velg masih bawaan dari Toyotanya dengan kurang lebih nih kalau bannya nih sekitar 30-40% ya. Masih cukup layak pakai lah kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari depan juga masih terbilang cukup oke dan masih cukup presisi ya. Jadi ini kayaknya masih mobil oke banget nih guys. Di depan kita cuma 30 jutaan open bidnya. Ini untuk di bagian belakangnya, stop lamp masih terbilang oke, 2 titik sensor parkir di belakang, dan ini sudah defogger pastinya ya untuk mobil seperti ini. Kita coba intip nih di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke guys, di bagian interiornya nih masih bawaan pabrik semua ya, termasuk head unitnya. Terus di bagian setir sudah ada switch control ya di steeringnya. Lalu di bagian joknya nih sudah kulit seperti ini, bawaan pabrikannya, warna putih agak sedikit krem. Untuk di bagian dashboardnya nih masih terbilang oke. Interiornya nih masih cukup lah kalau menurut gue ya.
Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan sedan yang kalau gue bilang cukup premium sih. Nah, ini ada Toyota Altis tipe G 2010 di depan kita. Automatic transmission, masuknya 1800 cc pastinya. Odometer 134 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya B, interior C, mesin C, dan ini cuma di open di 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Oke, di depan kita nih ada mobil yang lumayan cukup oke nih guys. Langsung aja kita cek ya. Daihatsu Terios X 2016 manual transmission nih guys. Ini odometer sudah di 50 ribuan. BPKB ready, hanya saja nota pajak atau STNK yang nggak ada. Teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya masih terkonfirmasi cukup baik nih guys. Nah makanya jadi ini masih oke banget. Di open murah cuman 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, kita langsung sedikit cek aja. Untuk di bagian eksteriornya, cat masih butuh cuci poles lagi biar oke. Headlamp masih cukup, fog lamp masih oke. Dan ini sudah ada garnish chrome-nya ya di bagian headlampnya. Sisa-sisanya nih grillnya agak sedikit kusam. Velg sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih sudah 30%, jadi kurang layak pakai. Masih terbilang cukup presisi, hanya butuh cuci poles nih guys di bagian eksteriornya. Di bagian sebelah kiri dari depan juga masih sama ya, masih terbilang cukup oke. Jadi ini masih terbilang cukup presisi juga nih guys. Nah gimana kalau bagian belakangnya? Oke, di bagian belakang Terios X ini masih oke ya. Jadi masih ada 2 titik sensor parkir. Untuk ban serep masih ada, top lamp masih oke, spoiler, dan ini belum ada wipernya nih guys. Dan belum ada defogger ya untuk di kaca belakangnya. Coba kita intip di bagian interiornya nih kayak gimana. Oke, bagian interiornya kita buka langsung banyak kusam. Ini kayaknya bekas ngerokok nih yang drivernya, jadi banyak bekas bolong-bolong seperti ini, harus di retrim. Kondisi kotor banget, jadi butuh dicuci salon lagi nih, termasuk di bagian atapnya. Tapi kondisi di bagian dalamnya masih cukup wangi ya. Ini adalah di bagian layout dashboardnya masih bawaan pabrik semua dengan kondisinya kusam. Jadi harus butuh dicuci dan disalon lagi nih guys bagian interiornya. Tapi masih terbilang cukup nih. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Terios. Di depan kita ada Daihatsu Terios X 2016 manual transmission 1500 cc pastinya. Odometer 50 ribuan. BPKB ready, hanya saja di nota pajaknya yang nggak ada atau STNK-nya teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya masih terkategori baik nih guys. Jadi teman-teman langsung aja nih cek di JBA. Di open cuman 50 juta rupiah. Nah ini dia nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id ya. Oke, di depan kita nih ada mobil keluarga. Sekarang cukup murah nih guys, cuman 50 jutaan. Ini adalah Toyota Avanza 1300 cc 2005 automatic transmission nih guys. Odometernya sudah tinggi banget nih, 360 ribuan. BPKB-nya ready guys. Pajak mati di bulan 7 nanti 2022. Jadi masih cukup panjang nih. Eksteriornya D, interior D, mesinnya di D nih. Di open di harga 55 juta rupiah. Kita coba kelilingin. Untuk di bagian eksteriornya sih butuh cuci poles ya kalau gue bilang, walaupun memang sudah agak kusam, wajar, tahun 2005 guys. Nah di sini headlamp sudah menguning guys, lalu fog lampnya nih sudah tambahan ya, dengan kondisinya masih bening banget. Velgnya nih adalah velg Xenia guys, jadi ini adalah velg gantian ya. Dan ini kalau dibilang untuk di bagian bannya masih kondisi sekitar 50%, sisanya di bagian sisinya banyak water spotting, tapi masih terbilang cukup presisi. Bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup, dan ini masih terbilang presisi. Coba kita intip di bagian belakangnya kayak apa yuk. Nah ini ya guys, di bagian belakang stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir dan polosan seperti ini, sudah ada wiper. Dan ini untuk di bagian kacanya masih belum defogger ya, karena bukan tipe yang tertingginya. Oke, kita cek di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interior 2005. Kalau untuk jok sudah disarung ulang, automatic transmission. Head unitnya kayaknya gantian ya. Dan ini adalah cluster meter sudah cukup kusam, tapi dashboard masih oke. Door trimnya kusam, plafon terbilang agak kusam, dan ini butuh di touch up lagi sih di bagian interior. Tapi sih kalau gue bilang ya agak kurang ya, karena sudah banyak kusam. Ini juga sudah menipis, wajar, sudah 300 ribuan kilometernya nih. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Avanza 1300 cc tahun 2005 automatic transmission nih guys. Odometernya sayang udah tinggi banget ya, 360 ribuan. BPKB ready dan pajak masih panjang sampai bulan 7 2022 nanti. Jadi masih 1 tahun full nih guys. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya juga kurang. Di open di 55 juta rupiah. Nah ini buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id.
Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang JBA. Sudah gue jelaskan tadi di awal video gimana syarat daftar untuk ikut lelang ya. Jadi teman-teman langsung cek aja di video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari video-video terbarunya Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.